Coba kalian ambil kertas dan pena. Tulis kapan terakhir kali kamu mengeluh dan tentang apa. Sekarang coba berhenti sejenak. Tanyakan ke diri kamu, apakah perasaan mengeluh itu membantu atau justru menambah beban? Dan yang terakhir, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghadapinya? Mengeluh itu normal, kita semua pernah melakukannya. Rasa tidak puas, kekecewaan, bahkan rasa sakit itu bagian dari menjadi manusia. Dalam beberapa kondisi, mengeluh bisa membantu kita untuk melepaskan perasaan yang ada di dalam kita. Karena kalau kita pendam terlalu lama, justru bisa bertampak buruk. Tetapi dalam hal mengeluh, ada dua tipe orang di dunia ini. Tipe yang pertama, orang yang hanya bisa mengeluh, dan tipe yang kedua, orang yang mengambil action setelah mengeluh dan merefleksikannya. Pernah lihat gak orang-orang yang selalu protes tentang banjir yang tak kunjung teratasi? Namun orang-orang ini jugalah orang-orang yang sama yang membuang sampah ke sungai tanpa rasa bersalah. Ini adalah tipe orang yang pertama. Orang yang hanya bisa mengeluh. Mereka hanya fokus pada masalah namun tidak pernah benar-benar mencari solusi. Lama-kelamaan ini bukan lagi sekedar kebiasaan, tapi pola pikir. Mengeluh dijadikan coping mechanism, tempat untuk meluapkan emosi. Tetapi jika hanya mengeluh dan tanpa ada tindak lanjut, yang terjadi hanyalah mencari validasi bahwa hidup mereka sulit. Dan di titik ini, muncul yang disebut victim mentality. Victim mentality itu ketika seseorang melihat dirinya sebagai korban terus, tanpa mencoba keluar dari situasi tersebut. Dan pola pikir seperti ini justru membuat orang sulit sekali untuk berkembang. Mereka terjebak di zona nyaman bukan karena keadaan, tapi karena pilihan untuk tidak berubah. Alih-alih merefleksikan diri, mereka memilih untuk tetap di tempat yang sama. Padahal orang yang ingin bertumbuh akan merenung, bukan tersinggung. Saya yakin teman-teman udah tahu apa arti kata entrepreneur. Entrepreneur bukan hanya sekedar bisnis, tetapi menjadi kreatif dan inovatif. Mereka melihat masalah, lalu menciptakan solusi. Bahkan masalah yang orang lain mungkin belum menyadarinya. Ini yang disebut action after reflection. Saat menghadapi masalah, jangan hanya berhenti di keluhan. Harus direnungkan, lalu mencari solusi. Karena bertumbuh itu dimulai dari ketika kita keluar dari zona nyaman. Sekarang coba lihat lagi kertas yang tadi kamu tulis. Sekarang tanya kepada diri kamu sendiri. Apa satu langkah nyata yang bisa kamu lakukan sekarang? Coba kamu pikirkan baik-baik, tulis, dan lakukan itu. Tidak harus besar, yang penting mulai. Karena pada akhirnya disiplin dan konsistensi adalah kunci. Kunci untuk tetap berjalan tanpa menyerah. See ya.